سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فإخوتي في الله وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita masih mendapatkan kesempatan untuk membahas ayat-ayat Allah yang telah dijelaskan oleh ulama di dalam kitab tafsirnya. Kali ini kita insyaallah akan meneruskan pembahasan kita dalam surat An-Buruj dengan menggunakan kitab dari Imam Ibnu Katsir, kitab tafsir beliau, ringkasan kitab tafsir beliau. Kita lanjutkan mulai dari ayat 11 sampai seterusnya. Di ayat ke-11 dalam surat An-Buruj Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalika fawzul kabir. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan itulah kemenangan yang agung. Di sini Allah Ta'ala mengatakan yang beriman dan beramal soleh, melakukan kebaikan, maka nantinya di surga akan mendapatkan surga yang di bawahnya itu ada sungai yang mengalir. Mungkin bagi kita biasa saja sungai, tapi sungainya beda di surga. Surga ini tidak seperti yang bisa kita bayangkan, karena kenikmatannya ini sangat luar biasa sekali. Insya Allah nanti pada kesempatan yang lain kita akan menjelaskan bagaimana kenikmatan surga, karena banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang kenikmatan surga. Kita baca singkat di sini sampai selesai dan kita fokuskan insya Allah di ayat yang ke-11 untuk dibahas. Dan di ayat ke-12 Allah Ta'ala berfirman, inna batasya rabbika lasyadid. Setelah Allah menjelaskan tentang surga, Allah Ta'ala mengatakan, sungguh azab Tuhanmu itu sangat keras. Kata Imam Ibnu Katsir, sesungguhnya azabnya dan balasannya kepada musuh-musuhnya yang mendustakan para rasul dan menyalahi perintahnya adalah sangat keras bagi Tuhan. Allah mempunyai kekuatan yang kokoh. Apa saja yang Dia kehendaki pasti akan terjadi. Apa yang tidak Dia kehendaki tidak mungkin akan terjadi. Itu ancaman dari Allah Ta'ala bagi yang tidak beriman kepadanya dan beramal saleh. Di dalam surat Al-Buruj ini ayat itu berjumlah 22. Dan kita insya Allah akan bacakan sampai ke ayat yang ke-22 dan memfokuskan untuk membahas ayat yang ke-11. Ayat ke-13 Allah Ta'ala mengatakan, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sungguh Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali. Ini salah satu bentuk keagungan yang Allah Ta'ala punya, karena Allah lah yang memulai penciptaan dan kemudian Allah kembali menciptakan sebagaimana Dia memulainya, tanpa ada yang menghalangi atau menentang. Itu yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan hal tersebut untuk ayat ke-13. Dan uniknya di ayat yang ke-14 Allah Ta'ala mengatakan wa huwal ghafurur wadud, dan Dialah yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Allah Ta'ala kalau buat kalimat itu nggak sembarangan, nyusun kata itu nggak sembarangan, ada maknanya. Kenapa dua sifat ini digabungkan dalam satu ayat? Ghafur sama Wadud. Di sini dijelaskan Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Pengasih itu maksud yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas, Al-Wadud maksudnya mencintai. Dijelaskan oleh ulama. Salah satunya
Contohnya di dalam kitab Tafsir As-Sa'di. Kenapa kok dua sifat ini, sifat pengampun dan sifat pengasih, menyayangi, itu digabungkan dalam satu ayat? Apa tujuannya? Kata ulama, liyadulla dzalika ala anna ahlal dzunubi idza tabu ila Allahi wa anabu ghafara lahum dzunubahum wa ahabbahum. Ini menunjukkan kesempurnaan sifat Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Menyayang. Kata ulama, ini menunjukkan untuk pelaku dosa. Kalau pelaku dosa itu bertobat kepada Allah dan kembali untuk beramal di jalan Allah Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Bukan hanya itu, wa ahabbahu, dan Allah juga akan mencintainya. Memang kenapa dengan ini? Inilah beda sifat Allah dan sifat manusia, sifat makhluk. Beda. Allah mengampuni, tapi Allah masih menyayanginya. Kalau makhluk, kalau kita mungkin ada yang buat salah sama kita, dan dia minta maaf sama kita, mungkin kita udah gak senang lagi sama dia, udah gak sayang lagi sama dia. Beda sama Allah. Makanya dua sifat ini digabungkan dalam satu ayat. Allah Maha Pengampun, sekaligus Allah Maha Penyayang, Maha Mencintai. Masih hambanya itu kalau mau bertobat sama Allah, Allah pengampun, dan Allah masih mencintainya. Allah kan dendam sama hamba-hambanya. Beda sama manusia. Kadang secara lisan yang mengatakan dia sudah saya maafkan, tapi masalah hati saya sudah gak betah lagi misalkan sama kamu, misalnya sudah direspek lagi sama kamu. Inilah sifat Allah Ta'ala yang maha sempurna. Dan Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaannya di ayat ke-15. Dzul 'Arsyil Majid. Allah itu yang memiliki arsy, lagi maha mulia. Insyaallah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan arsy. Ayat ke-16, fa'alun lima yurid. Bukan hanya Allah menguasai arsy dan Allah maha mulia, tapi juga Allah Ta'ala fa'alun lima yurid, maha kuasa berbuat apa yang dia kehendaki. Kata Imam Mukatsir, Allah melakukan semua yang ingin dilakukannya. Tidak ada yang mampu memprotes hukumnya. Kenapa kok hukumnya kayak gini? Enggak. Allah Ta'ala membuat syariat itu berdasarkan kehendaknya, dan tentunya ada hikmahnya. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Dan kita tidak boleh memprotes ketika Allah Ta'ala telah memutuskan syariat, walaupun kita ini tidak tahu hikmahnya itu apa. Karena memang syariat itu ada yang kita ketahui hikmahnya, ada yang tidak kita ketahui hikmahnya. Syariat Islam. Contoh misalkan, kenapa sih khamr itu dilarang? Karena jelas dijelaskan, karena bisa merusak pikiran, gitu kan? Karena bisa merusak pikiran, mengganggu pikiran, sehingga orang itu tidak bisa memikirkan sesuatu itu dengan baik. Dulu zaman dulu kalau mau sholat dilarang dia minum khamr, karena bisa mengacaukan pikiran. Itu alasannya. Tapi ada syariat yang kita tidak ketahui. Kenapa seperti ini? Misalkan sholat subuh. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Ada yang tahu? Sholat subuh 2 rakaat. Tapi giliran sholat zuhur 4 rakaat. Sholat asar kok 4 rakaat juga. Maghrib kok 3, isya kok 4. Kenapa? Allah alam sholat. Kenapa kita ini kalau sholat itu takbir ucapin Allahu Akbar? Kenapa nggak subhanallah? Kenapa la ilaha illallah? Kita nggak tahu hikmahnya itu. Allah alam sholat. Jadi ada syariat yang Allah kasih tahu hikmahnya,
atau ulama berusaha untuk menggali apa hikmahnya, ada syariat yang tidak kita ketahui apa hikmahnya, namun itu adalah kebaikan bagi kita. Ayat ke-17 dan ke-18 Allah Ta'ala berfirman, Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud, sudah sampaikah kepadamu berita tentang bala tentara penentang, yaitu kaum Fir'aun dan Thamud. Apakah telah sampai kepadamu tentang azab yang ditimpakan Allah kepada mereka dan tentang hukuman yang diturunkan kepada mereka, yang tidak ada seorang pun dapat menghindarkannya dari mereka? Kenapa Allah Ta'ala tiba-tiba menceritakan tentang Fir'aun, kaum Fir'aun dan Thamud? Karena ini sebagai ancaman bagi orang Quraisy yang tidak mau beriman kepada Allah, seperti pasukan Fir'aun dan kaum Thamud. Ternyata Allah timpakan azab kepada mereka. Kaum Fir'aun itu lebih kuat dibandingkan dengan orang Quraisy. Yang lebih kuat dari Quraisy pun Allah Ta'ala timpakan azab, apalagi yang hanya sekedar orang Quraisy. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Memang orang kafir itu selalu mendustakan. Kata Al-Imam Al-Katsir, orang kafir itu dalam gangguan, kebimbangan, kekufuran, dan penentangan. Itu yang dijelaskan oleh Imam Al-Katsir menjelaskan tafsir yang ke-19 dalam surah Al-Buruj. Kemudian selanjutnya ada 3 ayat. Di ayat ke-20 Allah Ta'ala berfirman, Wallahu min waraihim muhit. Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos. Kata Imam Al-Katsir, Allah itu berkuasa terhadap mereka. Allah bisa memaksa, Allah bisa mengalahkan mereka. Mereka tidak bisa lepas dari Allah Ta'ala dan tidak mampu untuk mengalahkan Allah Ta'ala. Bal huwa Qur'anun Majid. Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia. Kata Imam Al-Katsir, itu adalah Al-Quran yang agung, lagi mahal, lagi mulia. Orang kafir tidak beriman dengan Al-Quran, dan orang Islam tentunya beriman dengan Al-Quran. Cuma masalahnya orang Islam ini terkadang tidak mau untuk membuka Al-Quran. Padahal Al-Quran itu sebenarnya petunjuk hidup kita. Al-Quran itu petunjuk hidup kita. Kita mau misalkan mau berhasil dalam apa, misalkan dagang, ada Al-Quran itu. Ada dalam Al-Quran. Mau berhasil dalam masalah rumah tangga, ada dalam Al-Quran. Ada semuanya dalam Al-Quran. Mau apa misalnya, mau berhasil misalkan dalam memimpin, ada dalam Al-Quran. Cuma kita yang tidak mau membuka Al-Quran. Pada kata Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan tentang kebenarannya, tidak ada keraguan. Hudan lil muttaqin, dan Al-Quran itu petunjuk hidup kita. Itu kata Allah Ta'ala. Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah kita ini bapak sekalian, ibu sekalian, kalau kita ini tidak punya petunjuk hidup kita, gimana hidup kita itu mau benar? Gimana kita mau mengarahkan hidup kita ini supaya nyaman? Kita nggak tahu petunjuknya sendiri. Kita nggak bisa menikmati siaran TV kalau kita nggak tahu petunjuknya. Ngatur channelnya gimana, nggak tahu kita. Ganti siaran misalnya nggak tahu, besarkan volume nggak tahu kita. Itu kita nggak bisa menikmati. Untuk menonton misalnya, melihat siaran televisi misalnya, mungkin kita tidak bisa menikmati hidup ini karena kita ini jauh dari kita petunjuk. Padahal Allah Ta'ala telah menerangkan kunci kebahagiaan itu seperti apa, dan semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu
fi lauhin mahfuz, di ayat yang terakhir, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, yaitu lauhul mahfuz. Al-Quran, kata Imam Mukasyir, ada di alam tertinggi, terjaga dari tambahan, kekurangan, penyimpangan dan pengubahan. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaga Al-Quran itu, kata Allah Ta'ala. Kita tahu 1400-an tahun yang lalu Al-Quran ini diturunkan, tapi luar biasanya sampai sekarang itu tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada satu kata pun, tidak ada, karena benar Allah yang jaga Al-Quran ini. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang lain, mohon maaf, banyak perubahan. Kenapa banyak penghafal Al-Quran dan tidak banyak penghafal kitab-kitab suci lainnya yang diturunkan dari langit? Karena banyak perubahan. Gimana mau menghafal? Misalkan dia hafal misalkan sebagian, tahu-tahu 2 tahun kemudian berubah, tahu-tahu 3 tahun kemudian berubah. Tapi Al-Quran dari dulu sampai sekarang, dan ini salah satu bukti janji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjaganya sehingga tidak ada perubahan, kekurangan, penyimpangan, dan tambahan. Ikhwatul iman, inilah surat Al-Buruj yang kita bacakan dari ayat 11 sampai ayat 22. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan membaca surat Al-Qur'an. Dan ada satu ayat di sini dalam surat Al-Buruj yang ingin kita jelaskan lebih lagi, yaitu ayat yang ke-11. Ayat pertama yang kita baca tadi. Di ayat ke-11 itu Allah Ta'ala menjelaskan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan surga. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih Iya, dikasih benar. senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah pertanyaan. supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Jika sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai, dan itu adalah kemenangan yang agung. Itu kata Allah Ta'ala. Apa maksudnya ayat ini? Dijelaskan dalam kitab yang lain, di dalam kitab Awwal Atadabbarul Quran. Al-Fawzul Kabir sabiluhu al-iman wal amal shalih. Kemenangan yang agung itu jalannya itu dengan beriman dan beramal soleh. Kita ini kalau mau mendapatkan keberuntungan itu harus beriman dan beramal soleh. Alhamdulillah kita sudah beriman pada Allah Ta'ala. Tinggal mungkin kita tingkatkan lagi iman kita sama Allah Ta'ala. Dan kita juga memperbanyak amal soleh. Kalau kita beriman dan beramal soleh, itu akan banyak keberkahan untuk hidup kita. Iman dan amal soleh itu bisa mendatangkan keberkahan untuk hidup kita di dunia dan di akhirat. Contoh misalkan, contoh di dunia dijelaskan di dalam kitab yang lain atau dijelaskan di surat yang lain. Di dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah Ta'ala berfirman, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum
ahsani ma kanu ya'malun. Allah Ta'ala mengatakan, yang beriman, entah itu laki-laki atau perempuan, kemudian mereka itu melakukan perbuatan kebaikan, melakukan amal soleh, maka akan kami berikan dia itu kehidupan yang baik. Iman dan amal soleh. Kita sudah beriman pada Allah Ta'ala, kita tingkatkan lagi iman sama Allah Ta'ala. Tinggal amal soleh, berbuat kebaikan, maka Allah Ta'ala akan memberikan dia kehidupan yang baik. Dan sungguh kami akan balas mereka itu dengan balasan yang lebih besar dibandingkan dengan apa yang mereka amalkan. Kita mengamalkan mungkin cuma satu, tapi balasan Allah lebih dari satu. Apa yang dimaksud dengan diberikan kehidupan yang baik? Kalau kita berbuat kebaikan, kita ini akan mendapatkan keberkahan. Salah satunya kita ini akan diberikan kehidupan yang baik. Dijelaskan di dalam kitab tafsir yang lainnya. Di dalam kitab tafsir Al-Muyassar dijelaskan tafsir dari surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila 'amalan shalihan dzakaran kana am unsa wa huwa mu'minun billahi wa rasulihi falanuhyiyannahu fid dunya hayatan sa'idatan mutmainnatan walau kana qalilan mal wa lanajziyannahum fil akhirati tharabahum bi ahsani ma 'amilu fid dunya. Siapapun itu yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, maka akan diberikan kehidupan yang baik di dunia ini, yaitu diberikan kebahagiaan dan ketenangan, walaupun hartanya sedikit, kata ulama, dan akan dibalas dengan balasan yang lebih besar dibandingkan dengan amal soleh, dibandingkan dengan kebaikan yang mereka lakukan. Artinya kata ulama, salah satu berkah kita ini berbuat baik, baik sama orang lain atau kita beramal soleh, sholat dan yang lainnya, atau sedekah dan yang lainnya, itu akan diberikan kebahagiaan dan ketenangan. Ini yang diberitakan Allah sama kita. Kalau mau bahagia, mau tenang itu salah satunya lakukan kebaikan, beramal soleh. Bukan dengan banyak harta, bukan. Memang harta itu kadang-kadang sebagian orang mengatakan sumber kebahagiaan, tapi kita bisa lihat yang hartanya banyak, yang pangkatnya tinggi, yang terkenal, ternyata hidupnya nggak bahagia. Ada yang mati bunuh diri, ada yang mengkonsumsi narkoba dengan alasan pengen tenang, padahal hartanya sudah banyak. Dan Allah kasih tahu kalau pengen tenang, banyak-banyak beramal soleh, banyak-banyak melakukan kebaikan. Itu yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala, akan membuat hati kita menjadi tenang. Kalau kita ini, bapak sekalian, ibu sekalian, kalau kita melakukan kebaikan, yang merasa nikmat itu bukan cuma hati, bukan. Memang hati kita tenang, tapi dampaknya apa sih kalau kita melakukan kebaikan? Kalau kita melakukan amal soleh, apa dampaknya? Dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Mutaffifin ayat 22. Ayat ini sudah kita bacakan. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan, maka akan mendapatkan nikmat. Sungguh akan mendapatkan nikmat, kata Allah Ta'ala. Kalau kita berbuat kebaikan, itu akan mendapatkan nikmat. Nikmat apa? Dijelaskan sama ulama dalam kitab tafsir As-Sa'di. Wa huwa ismun jami'un linna'imil qalbi wa ruh wal badan. Jadi nikmatnya itu mencakup kenikmatan di hati. Hatinya bahasa tentang nikmat. Bukan cuma hati. Kalau kita beramal soleh, kalau kita melakukan kebaikan, bukan cuma hati. Kita juga merasakan ketenangan. Damai. Wal badan, kata ulama, badan
positif dari amal soleh. Seperti itu. Badan juga akan merasakan dampak positif, dampak kebaikan dari amal soleh, dari kebajikan yang kita lakukan. Misalkan apa? Misalkan badan kita sehat, misalkan badan kita disembuhkan oleh Allah Ta'ala dari penyakit, itu mungkin karena amal soleh yang kita lakukan. Rasul itu alaihissalatu wassalam memang mengajarkan umatnya itu kalau sakit itu untuk berobat. Salah satunya yang diajarkan Rasul alaihissalatu wassalam itu dengan meminum madu. Ini teknisnya seperti itu. Namun ada cara lain yang diajarkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam, dengan cara beramal. Kalau mau sakitnya itu disembuhkan oleh Allah Ta'ala dengan cara beramal. Mungkin kita ini selama ini fokusnya datang ke dokter, itu memang benar seperti itu, tapi kurang tepat. Kalau mau sembuh, caranya itu bukan cuma berobat ke dokter, bukan, tapi beramal soleh. Makanya kata Rasulullah SAW, "Dawu ma'allakum bisodaqah." Ulama berbeda pendapat dalam menghukumi hadis ini. "Dawu ma'allakum bisodaqah." Obatilah penyakit kalian itu dengan cara bersedekah. Itu kata Rasulullah SAW. Bukan minum obat bukan, tapi kata pesan Rasul di hadis yang lain, obatilah penyakit kalian itu dengan cara bersedekah, melakukan kebaikan. Makanya kita coba, kalau seandainya kita ini ada sakit, kok nggak sembuh-sembuh? Padahal ada yang berobat itu sampai keluar negeri, nggak sembuh-sembuh. Coba pakai cara lain. Caranya itu dengan cara bersedekah, melakukan kebaikan. Saudaranya itu dibantu, maka itu akan berdampak untuk badannya juga. Ini sebenarnya yang diajarkan dalam Islam. Bukan cuma berobat ke dokter ataupun rumah sakit, tapi juga kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh sehingga badan kita ini bisa sehat, seperti itu, bisa bugar dan sehat.